Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Samahandra dari Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum itu, mari kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Samahandra dari Prodi Bisnis Digital kelas 3A dengan NIM 09105813210037 Universitas Muhammadiyah Sidendrin Rapang. Halo teman-teman, jadi semakin seru ya pembahasannya. Kali ini kita akan membahas tentang dampak masif korupsi. Apa ya dampak masifnya? Yuk, mari kita bahas. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, dan kerusakan lingkungan hidup, serta citra pemerintahan yang buruk di mata internasional, sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing atau investor, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi. Yang kedua, dampak sosial dan kemiskinan. Yang ketiga, dampak birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak politik dan demokrasi. Yang kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Yang keenam, dampak terhadap hankam. Yang ketujuh, dampak terhadap kerusakan lingkungan. FYI, tahukah kamu teman-teman, kerugian negara akibat korupsi 40% dana APBN per tahun. Pertanyaannya, siapa yang menikmati dana tersebut? Coba tulis di komen di bawah. Koruptor. Nah, benar sekali teman-teman. Koruptor inilah yang mengambil uang-uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan juga kelompok-kelompoknya. Maka dari itu, mari kita bersatu untuk melawan yang namanya tindak pidana korupsi. 40% dana APBN per tahun yang hilang sama dengan sekolah gratis sampai perguruan tinggi, biaya kesehatan gratis, perumahan murah, kenaikan pendapatan, listrik murah, modal usaha rakyat, air bersih siap minum, transportasi umum bagus, jalanan dan jembatan yang bagus, rel kereta ganda seluruh pulau besar, fasilitas umum dan sosial yang bagus, lebih banyak bandara dan pelabuhan, industri tumbuh, jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, alutsista yang cukup dan dalam kondisi baik dan baru, hutang negara bisa diselesaikan, dan lain-lain yang tentunya akan semakin mensejahterakan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan martabat dan bangsa dan negara.